Perkenalkan, nama saya Badriah, mahasiswa KPI 3C. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dan keteladanan dalam dakwah. Baiklah, selanjutnya kita melaju ke materi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Sedangkan Abi Sujak mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Berlanjut ke teori kepemimpinan, terdapat 6 teori. Yang pertama, teori otokratis. Dalam teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan ditegakkan atas dasar kekuatan disiplin yang didukung oleh adanya sanksi terhadap suatu perbuatan. Teori kedua, teori psikologi, menyatakan bahwa fungsi utama dari kepemimpinan adalah mengembangkan sistem motivasi sebaik-baiknya dalam mendorong dan memberi semangat terhadap bawahannya untuk bekerja, mencapai tujuan organisasi, dan memberi kepuasan bagi kebutuhan pribadi mereka. Teori ketiga, teori sosiologi, menyatakan memandang bahwa tindakan pemimpin adalah berusaha melancarkan pekerjaan bawahan, mengatasi kesulitan yang dihadapi, dan mengikutsertakan mereka untuk mengambil keputusan terakhir dalam menentukan tujuan organisasi. Teori keempat, teori suportif atau teori bantuan, menegaskan bahwa kepemimpinan dapat berjalan secara baik dengan jalan membantu para bawahan agar dapat bekerja dengan baik pula. Teori kelima, teori laissez-faire, menekankan pemberian kebebasan oleh pemimpin kepada bawahan dalam menentukan kegiatan mereka. Anggapan kedewasaan dari para bawahan membuat para pemimpin dalam teori ini hanya berfungsi sebagai simbol yang memberikan kebebasan yang terlalu luas kepada setiap bawahannya. Materi selanjutnya, ciri-ciri kepemimpinan dalam dakwah. Yang pertama, tidak egois, adil dalam arti memberikan sesuai dengan haknya. Yang kedua, jujur dalam arti tidak menyalahgunakan jabatannya. Yang ketiga, mempunyai perhatian terhadap bawahannya. Yang keempat, memiliki keteladanan atau memberikan contoh yang baik. Yang kelima, kemampuannya rata-rata lebih menonjol. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan dalam dakwah. Yang pertama, sebagai teladan yang baik. Sebagai pemimpin, ia harus mampu menjadi figur terdepan di dalam cara hidup, sifat, sikap, tindak tanduknya sehari-hari kepada masyarakat, terutama kepada orang yang dipimpinnya. Yang kedua, sebagai pemersatu atau penengah. Pemimpin sebagai penengah atau pelerai sudah dikenal sejak dahulu kala. Dalam masyarakat modern, tanggung jawab keadilan terletak di tangan pemimpin dengan keahliannya yang khas dan ditunjuk secara khusus, misalnya pengadilan. Yang ketiga, sebagai penganjur. Pemimpin dakwah sebagai pengarah opini menjadi orang-orang penting di masyarakatnya. Penganjur adalah sejenis pemimpin yang memberi inspirasi kepada orang lain. Ia mampu bergaul dan fasih berbicara. Yang selanjutnya, syarat kepemimpinan dalam dakwah. Yang pertama, watak yang baik atau kesiapan mental. Yang kedua, intelijensia yang tinggi atau kemampuan intelektual.
Yang ketiga, kesiapan lahir batin atau kemampuan fisik. Bicara tentang kepemimpinan, itu pasti ada kepengikutan. Seperti pemimpin pasti ada pengikut. Selanjutnya kita berbicara tentang kepengikutan. Kualitas kepemimpinan seseorang dapat dilihat dari jumlah dan kualitas pengikutnya. Tanpa pengikut, seorang pemimpin tak lagi menjadi pemimpin. Ada pemimpin yang tingkat intelektualitasnya tidak tinggi tetapi dapat menarik pengikut dalam jumlah besar. Sementara ada pemimpin yang sebenarnya memiliki ilmu yang sangat tinggi tetapi hanya diikuti oleh sejumlah kecil masyarakat. Berlanjut ke jenis-jenis kepengikutan. Ada 5. Yang pertama, kepengikutan karena naluri. Contohnya seperti seorang anak secara naluriah mengikuti kepemimpinan orang tuanya. Masyarakat desa yang hidup sederhana secara naluriah cenderung mengikuti kepemimpinan karismatik. Kiai di desa misalnya, kepemimpinannya lebih diikuti oleh masyarakat dibandingkan kepemimpinan formal kepala desa atau camat. Yang kedua, kepengikutan karena tradisi. Contohnya masyarakat desa yang masih kuat berpegang teguh pada norma tradisi cenderung mengikuti kepemimpinan tradisional dan takut melanggar norma. Seorang raja belia yang belum tahu banyak seluk-beluk politik pada kerajaan kuno misalnya lebih diikuti oleh rakyat dibanding seorang politisi kawakan yang cerdas tetapi berada di luar tradisi kerajaan. Yang ketiga, kepengikutan karena agama. Contohnya masyarakat yang patuh kepada agama Islam misalnya cenderung patuh kepada ulama karena ulama apalagi yang karismatis dipandang sebagai pengejauhan tahan dari ajaran agama. Yang keempat, kepengikutan karena rasio. Contohnya orang terpelajar cenderung mengikuti pemimpin yang rasional yang demikian logisnya dapat meyakinkan orang banyak dengan argumen-argumen dan reasoning yang masuk akal bahwa suatu tujuan akan dapat dicapai. Yang kelima, kepengikutan karena peraturan dan hukum. Contohnya pegawai negeri cenderung mengikuti kepemimpinan atasan langsungnya karena birokrasi, peraturan, undang-undang dan hukum menghendaki demikian. Seorang pemimpin birokrasi belum tentu karismatis dan belum tentu lebih pintar dari yang lain. Tetapi pegawai-pegawai bawahannya dapat dijamin tetap mengikuti instruksi pemimpinnya sepanjang sejalan dengan peraturan dan hukum. Karena yang diikuti sebenarnya bukan orang tetapi hukum. Lanjut ke materi keteladanan dalam dalam dakwah. Kita ke pengertian keteladanan. Kata keteladanan mempunyai kata dasar teladan, yaitu perbuatan atau barang dan sebagainya yang patut ditiru dan dicontoh. Oleh karena itu, keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Teladan dalam term Al-Quran disebut dengan istilah uswah dan iswah, yang memiliki arti suatu keadaan ketika seseorang manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan maupun kejelekan. Jadi, keteladanan adalah hal-hal yang ditiru atau dicontoh oleh seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik sesuai dengan pengertian uswatun hasanah. Selanjutnya, jenis-jenis keteladanan di dalam Al-Quran. Yang pertama, keteladanan dalam kesabaran. Yang kedua, keteladanan dalam beribadah. Yang ketiga, keteladanan dalam akhlak karimah. Yang keempat, keteladanan dalam tawadu.
Yang kelima, keteladanan dalam keadilan. Yang keenam, keteladanan dalam zuhud. Yang ketujuh, keteladanan dalam berpolitik. Itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.